dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pro dan kontra kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Kenapa menimbulkan kehebohan? Karena melibatkan crazy rich, orang-orang kaya dan terkenal. Dan menjadi polemik karena dianggap termasuk korupsi terbesar di tahun ini, yaitu 271 triliun. Namun sampai hari ini belum ada declaration resmi dari BPK sebagai syarat resmi untuk menyatakan kerugian negara. Apa sebenarnya yang terjadi? Inilah Hot Room, Crazy Rich tergeledah kasus korupsi timah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap 14 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin pertambangan PT Timah Tbk. Namun akhir-akhir ini kabar korupsi tersebut mencuat. Pasalnya, Kejagung menangkap 2 tersangka baru yang dikenal masyarakat sebagai Crazy Rich, yaitu Helena Lim dan suami dari aktris ternama Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua Crazy Rich ini dikenal memiliki kehidupan yang mewah. Namun kini, kekayaan kedua tersangka yang diduga hasil dari korupsi telah disita sebagai barang bukti. Dugaan korupsi Helena dan Harvey dimulai sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Kedua tersangka diduga telah membantu mengelola hasil kerjasama tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan processing pelebur timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang tentunya untuk keuntungan pribadi. Semoga Badan Pemeriksa Keuangan segera merilis kerugian nyata negara dalam kasus korupsi timah ini. Para pemirsa, walaupun sudah malam begini, Hotman tetap segar. Dan Anda telah melihat saya sekarang ini hampir tiap hari bersidang di MK. Apa penyebabnya sehingga saya segar? White coffee, kopi luwak kesayangan Hotman. Setiap hari Hotman minum karena kopi yang membuat saraf kita segar dalam setiap pertarungan berdebatan. Inilah dia white coffee, kopi luwak. White coffee, kopi luwak sangat cocok untuk di hari-hari indah di malam berbuka puasa. Pak Boyamin, kamu yang pertama saya tanya. Ya oke. Oke, Pak Boyamin. Ya. Sebelum kita membahas, tentu kan kita harus ngerti dulu kasus posisinya. Itu makanya saya tanya ke Anda. Sebenarnya kasus posisinya gimana sih? Yang kita dengar bahwa selama berpuluh-puluh tahun rakyat sudah menambang di daerah IUP dan kemudian dijual ke PT Timah. Itu 10 tahun, berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tapi dalam 2 tahun belakangan ini kemudian dibentuk beberapa perusahaan CP-CP mengorganisir mereka, memodali mereka. Ya, kemudian hasil timah itu diolah oleh CP ini dalam bentuk logam baru dijual ke PT Timah yang kemudian dibayar 3 bulan kemudian. Apakah begitu kasus posisinya dan di mana korupsinya? Saya mulai misalnya begini, yang jadi tersangka HM itu tahun 2019 penerimaannya 1,6 M. Ya. Sementara ada pihak lain yang mendekati 30 belum tersangka. Ya. Nah, itu artinya sering saya mengatakan official benefitnya gitu. Ya. Nah, tapi itu, kasus posisinya sebenarnya di mana dasar korupsinya itu terjadi apa? satu, dugaan pembengkakan biaya smelter. Ya. Kira-kira smelter ini untuk ongkos produksi 800 per ton. Ya. Terus kemudian dengan 1.200 sudah untung lah perusahaan smelter. Tapi kenyataannya diduga PT Timah membayar 3.000. Oke. Ya. Nah itu hitung-hitungan untuk kasarnya
kerugian dari selisih 3.000 dikurangi 1.200 atau anggap aja 1.500 lah Ya. itu hampir mendekati 950 miliar. Ya. Kedua, klaster dugaan tambang ilegal. Ya. Ya, tambang ilegal itu tanda kutip bahkan ada yang ngomong mencuri di lahannya sendiri gitu. Ya. Jadi ya tadi oleh perusahaan swasta ngambil di lahan konsesi yang punyanya Timah, seakan-akan milik sendiri, dibawa ke smelter dan kemudian dijual kepada PT Timah. Nah, itu memang belum dihitung kalau itu. Ya, belum dihitung kerugian Ya, negara di situ. sekitar kira-kira kalau gambaran kasar saya 10 sampai 20 T lah gitu. Ya. Ya, sekitar itu. Jadi kerugian realnya kira-kira segitu. Tapi kalau 271 triliun itu kan kerugian tentang ekologi tentang lingkungan lah, kerusakan lingkungan. Jadi nggak usah dibahas kalau itu gitu. Oh, nggak usah dibahas tentang itu dulu. Iya, karena kerusakan lingkungan, sungai yang hilang, terus jadi danau itu yang kalau harus nimbun lagi berapa, terus kemudian pohon yang tertebang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.